memanfaatkan problem yang kita sedang hadapi. Setiap orang pasti menghadapi problem. Karena Allah memang setiap saat menciptakan kejadian-kejadian yang menjadi problem bagi manusia. Coba saya memulainya dengan bahwa Allah memang sengaja menciptakan problem untuk kita. Problem itu digunakan oleh Allah untuk memotivasi kita untuk menjadi orang yang makin hari makin baik, makin baik. Orang yang salah faham, problem itu membebani diri, menyusahkan diri, dan menyulitkan kehidupannya. Maka persepsi ini akan menghasilkan kejiwaan yang berbeda. Kalau kita menganggap yang seperti yang pertama tadi, bahwa Allah memang sengaja menciptakan problem sebagai rangsangan atau dorongan atau motivasi agar kita makin hari menjadi orang yang makin baik, makin baik, makin baik. Orang semacam ini hidupnya optimis, penuh gairah. Sedangkan orang yang menganggap problem itu sebagai masalah yang membuat sengsara, memberi kesulitan, membuat repot, susah dan sebagainya, orang ini akan murung. Pikirannya serba negatif, serba salah. Ya. Coba kita perhatikan kalimatnya yang kita seringkali mendengar. Ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan menguji kalian. Kami akan menguji kalian. Ini kan kesengajaan dari Allah. Memang memberikan ujian-ujian. Yang ujian-ujian itu seringkali kita tangkap sebagai problem. Nah, oleh karena itu, kalau kita membahas dalam pengajian, seringkali disebutnya itu ujian. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menyebutnya problem. Nah, penyebutan ini pun itu sudah menimbulkan beban atau menimbulkan suatu perasaan yang berbeda di dalam jiwa kita. Kalau kita menyebutnya ujian, nah kalau kita sekolah, kuliah, kita ujian, itu kita ingin naik jenjang. Kita memang menghadapinya berat, tetapi kita punya harapan ke depan. Tapi kalau orang menyebut ini sebagai problem, ini sebagai hambatan. Nah, ini kalau orang seringkali membuat contoh, orang yang optimis dan orang yang pesimis ketika melihat gelas, isinya setengah dari gelas itu. Jadi ada air setengah gelas. Orang yang optimis mengatakan masih setengah, jadi kita masih bisa minum, aman. Tapi orang yang pesimis, tinggal setengah. Tinggal setengah artinya sebentar lagi habis. Kita minum apa habis ini? Nah, jadi kita melihat kejadian-kejadian itu, jangan salah memberi label. Ya. Jangan salah memberi label. Kalau kita bilang problem, itu akan mempersulit kita. Tapi kalau kita bilang ujian ini. Tetapi di judul hari ini saya memang menyebutnya memanfaatkan problem. Karena kebanyakan orang menganggap ini problem. Oleh karena itu saya menganggap problem yang kita anggap negatif itu harus kita hadapi untuk masa depan yang lebih baik. Ya. Allah melanjutkan penjelasan tadi, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya orang-orang yang sabar akan memperoleh hasil lebih baik ketika menyelesaikan ujian tadi. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia tertimpa suatu apapun, Allah tidak menyebut di sini sesuatu yang baik atau buruk. Musibah itu sesuatu yang terjadi berkaitan dengan kita, apapun.
Mereka selalu mengakui, aku ini milik Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Jadi kalau aku milik Allah, maka Allah menyodorkan masalah-masalah atau menyodorkan kejadian-kejadian di depan saya. Ya terserah Allah. Dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Kembalinya itu untuk diminta pertanggungjawaban. Ketika ketika aku misalnya akunya Allah ini, ketika aku sodorkan kepadamu suatu kejadian, apa reaksimu? Apa reaksimu? Nah, reaksi itu yang dinilai oleh Allah. Karena itu kita mesti memahami dengan baik bahwa Allah menciptakan problem bukan untuk mempersulit atau memperberat hidup kita, tapi justru agar kita banyak bergerak untuk menjaga kesehatan kita. Bergerak ini secara fisik. Nah, kalau kita haus, kita berusaha mengambil air, entah di dispenser atau ke dapur. Kita berjalan itu untuk kesehatan kita sendiri. Kalau kita tidak pernah bergerak, diam saja, otot-otot kita makin lemah, makin nggak kuat jalan, makin kegemukan. Jadi dibuat oleh Allah rangsangan, jumlah air tidak terlalu banyak, ambil supaya kita bergerak untuk kesehatan. Terus bukan hanya fisik, tapi juga agar kita selalu mengaktifkan daya pikir kita. Kalau kita misalnya suatu saat dibikin miskin, bagaimana kita itu menghadapi kemiskinan itu, kemudian kita olah suatu rencana, kita susun suatu rencana agar kita bisa memperoleh penghasilan yang lebih banyak sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Kemudian setelah kita mengambil kesimpulan, oh caranya begini, lalu kita ambil keputusan, aku akan lakukan. Setelah keputusan, kita lalu melakukan itu. Nah, itu menimbulkan kreativitas. Kreativitas dalam berpikir, dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di sekitar kita. Begitu ada COVID, ada lockdown, kita butuh penghasilan. Coba pikir, bagaimana kita bisa tetap memperoleh penghasilan di saat kita tidak boleh pergi kemana-mana. Kita tetap perlu makan. Nah, orang yang tidak mau mengembangkan kreativitas makin terpuruk. Tapi yang bisa mengembangkan kreativitas makin makmur. Ya, ada seorang teman yang bercerita, dengan adanya COVID, dia bisa berbisnis alat-alat kesehatan yang sederhana seperti masker dan yang lain-lain yang dibutuhkan untuk mengatasi COVID. Selama 2 tahun lebih dia bisa membeli rumah, ya, bisa pergi umroh satu keluarga semuanya, ya, bapak, ibu, anak semua berangkat. Jadi COVID dan lockdown itu bisa menyejahterakan mereka. Karena apa? Karena ini tidak dianggap sebagai problem, tapi dianggap sebagai apa ini Allah itu mendorong kita untuk berbuat apa gitu. Kalau orang suka mengartikannya problem dianggap sebagai challenge. Saya lebih suka kalau ini sebagai motivasi oleh Allah. Karena kalau kita bilang problem, kita menganggap sebagai challenge atau tantangan, itu ada kalah dan ada menang. Nah, kalau ada kalah dan ada menang, itu ada kekhawatiran. Aku bisa nggak mengatasi ini? Jangan-jangan aku tidak bisa. Ya. Terus kalau kemudian berhasil, karena itu tantangan, maka ada kebanggaan. Kalau kita bangga, hasilnya sombong. Tapi kalau kita menganggap ini, Allah memberi kita motivasi. Maka begitu kita berhasil, kita tidak membanggakan bahwa aku hebat, tidak. Tetapi ini karunia dari Allah. Ya. Jadi, hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Allah. Jadi kita pola pikir itu kita susun, kita rumuskan mulai dari awal. Ya. Jadi sebenarnya Allah menciptakan problem
atau ujian untuk mendorong manusia meningkatkan martabatnya sendiri. Oleh karena itu, datangnya suatu problem atau ujian harus kita manfaatkan untuk kebaikan dan kemajuan kita masing-masing. Karena memang tujuan Allah itu supaya kita maju. Atau dengan kata lain, kalau kita memakai kata problem adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan diri kita sendiri, baik dalam kepribadian maupun dalam akhlak perilaku. Bukankah misalnya pelaut bisa menjadi tangguh setelah menghadapi ombak yang besar? Kalau pelaut tidak pernah menghadapi ombak yang besar, mereka tidak bisa dikatakan sebagai pelaut yang tangguh. Bukankah seorang pengusaha bisa maju bisnisnya setelah menghadapi berbagai perubahan-perubahan situasi yang seringkali menyebabkan kegagalan, sehingga seringkali diringkas, seorang pengusaha bisa maju bisnisnya setelah menghadapi berbagai kegagalan. Nah, kegagalan itu orang suka menyebut problem, tapi kita menyebut ujian, atau kita menyebut rangsangan atau dorongan dari Allah untuk kita berbuat lebih baik. Dasar pemikiran kita adalah firman Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah yang menciptakan mati dan hidup. Mati dan hidup. Hidup ini isinya macam-macam. Ada kita butuh makan, ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit, ada kalanya teman yang menghadapi kesulitan dan sebagainya. Itu bagian dari kehidupan. Allah meringkas, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, untuk dilihat ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang perilakunya lebih baik. Jadi kejadian-kejadian itu diciptakan oleh Allah untuk menguji siapa di antara kita ini yang dengan menghadapi kejadian itu akhlaknya atau perilakunya menjadi makin baik, makin baik, makin baik. Kalau itu tataran pikiran, masalah-masalah yang disodorkan oleh Allah itu membuat kita makin pintar, makin pintar, makin pintar. Kalau itu masalah keahlian, kejadian-kejadian itu makin membuat kita makin terampil, makin terampil, makin terampil. Wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Apa ini artinya? Allah itu kalau memberi ujian kepada kita, itu kita nggak bisa nolak. Pasti terjadi. Anyway, bagaimanapun itu kan terjadi. Ngapain kita tolak? Nggak ada gunanya. Kalau kita nolak itu malah isinya kita keluh kesah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak, kita terima. Iya, kami terima engkau memberi kami ujian. Kami akan merespon dengan usaha-usaha sebaik-baiknya, dengan cara-cara sebaik-baiknya. Terus Al-Ghafur, Allah itu maha pengampun. Artinya kalau kita itu tidak mencapai level yang diharapkan oleh Allah misalnya, kita mohon, ya Allah, ampunilah kami. Dan Allah akan mengampuni. Jadi yang penting kita merespon dengan baik, kita usahakan, kita bisa mengatasinya, bahkan bila perlu, problem itu kita jadikan kesempatan, ya. Seringkali problem itu bisa kita olah menjadi kesempatan. Seperti tadi yang saya contohkan, problem COVID, ada lockdown, itu kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan bisnis yang produknya sederhana-sederhana, masker dan sebagainya, sanitasi dan yang berkaitan dengan itu. Jadi problem, di setiap problem itu pasti ada harapan yang lebih baik. Kalau orang Barat suka menyebut there is a silver lining in every cloud. Kalau ada awan itu yang gelap, pasti ada garis yang bersinar seperti
perak begitu. Artinya setiap kesusahan di situ ada harapan. Nah, kita tidak menganggap sebagai suatu kesusahan, sebagai kejadian yang digunakan oleh Allah untuk memotivasi kita. Jadi Allah menciptakan problem itu juga agar kita makin tangguh dalam usaha kita melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Kita kaitkan dengan tugas dari Allah. Karena apa? Kita hidup ini tidak cuma-cuma. Allah mengharapkan kehidupan kita ini kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali supaya mereka itu mengabdi kepadaku. Jadi tugas kita hanya satu, mengabdi kepada Allah. Terus Allah memberi kita ujian-ujian. Bener enggak kamu tuh mengabdi kepadaku? Aku kasih penghasilanmu kecil. Kamu makin tekun enggak mengabdi? Ada yang gagal. Makin miskin, makin mengundurkan diri dari ibadah. Sama aja aku sholat atau tidak sholat ya nggak punya duit. Atau bahkan Allah tuh mengujinya dengan dikasih duit banyak. Masih mau mengabdi kepada Allah enggak? Ketika duitnya banyak, orang biasanya duitnya banyak karena bisnisnya makin maju, makin banyak pekerjaan. Makin kaya dia, makin tidak menyempatkan diri untuk sholat. Jadi makin kaya, makin tidak mengabdi kepada Allah. Jadi kejadian apapun itu adalah rangsangan dari Allah agar kita menjadi orang lebih baik. Ya. Kemudian setelah Allah itu memberikan kita kejadian-kejadian yang ada menafsirkan problem atau ujian dan sebagainya, kemudian Allah memilih atau memetik siapa di antara kita yang layak dimasukkan ke surganya. Jadi kalau kita diberi rangsangan problem, terus kita mengatasinya dengan baik sesuai dengan arahan Allah, sesuai dengan pengabdian tadi, maka kita dipetik oleh Allah, diambil, dah kamu tinggal di surga. Nah, kalau kita sanggup melaksanakan tugas sambil mengatasi problem, itu berarti kita memanfaatkan problem itu untuk memperoleh kunci masuk surga. Jadi kita boleh masuk surga setelah teruji. Banyak orang kepengen masuk surga tapi tidak mau menghadapi ujian. Bagaimana mau menjadi sarjana tapi tidak mau ujian? Bagaimana mau naik kelas kalau tidak mau menyelesaikan ujian? Allah mengingatkan kita, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Apakah kalian menyangka kalian bisa masuk surga padahal kalian belum menghadapi kejadian-kejadian seperti generasi sebelum kalian? Apa itu kejadiannya? Masathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan. Wazulzilu, dan mereka digoncangkan. Goncangan ini bukan goncangan gempa bumi, tapi goncangan kejiwaan. Yaitu misalnya penduduk Madinah yang jumlah orang Islamnya belum banyak diserbu oleh pasukan dari Makkah dengan jumlah pasukan yang berlipat-lipat banyaknya. Itu kan membuat hati goncang. Ini aku hadapi atau tidak? Kita hadapi atau tidak? Kalau kita hadapi, apakah kita punya kekuatan? Kalau kita tidak hadapi, nanti kita dibantai begitu saja. Kalau kita lari, bagaimana istri dan anak kita? Oh, itu kegoncangan jiwa. Sampai mereka itu bersama Rasulnya juga, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai mereka mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Allah meyakinkan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau kita menghadapi problem, kita selesaikan dengan baik. Sambil menyelesaikan, kita ingat ini, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat.
Jadi ada harapan bahwa habis ini aku akan mengalami situasi yang lebih baik. Karena apa? Karena Allah akan menolong. Nah, ini menimbulkan optimisme. Optimisme ini memberikan kita semangat. Kalau yang dihadapi itu musuh, maka ada ketegaran dan semangat untuk menghadapi musuh dengan cara yang baik sehingga bisa memenangkan peperangan. Ya. Lalu problem tidak selalu berupa kejadian atau keadaan yang dianggap buruk oleh manusia. Kejadian yang dianggap baik oleh manusia pun juga bisa menjadi problem. Jadi semua problem adalah baik. Ya, jadi makanya kalau dikatakan problem kurang tepat. Nah, kalau kita menyebutnya problem, semua problem itu baik. Karena apa? Problem itu mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Seseorang cenderung memberi label buruk. Kenapa? Karena kejadian itu dianggap tidak sesuai dengan selera sendiri. Jadi seseorang itu menilai suatu kejadian itu baik atau buruk ukurannya selera. Kalau sesuai dengan selera dianggap bagus. Nah, tapi kalau tidak sesuai dengan selera dianggap buruk. Nah, ini yang menyebabkan sikap yang berbeda-beda. Nah, kalau kita menganggap semuanya baik, karena semuanya adalah rangsangan dari Allah, ya. Atau kalau rangsangan itu kan saya pakai bahasa psikologi, stimulus itu. Semua itu stimulus. Atau itu dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk memotivasi kita. Nah, adapun kita itu lalu suka mengukur suatu kejadian dengan selera, maka kita mengatakan baik atau buruk. Nah, itu digunakan oleh Allah ketika menyampaikan pesan wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kejadian-kejadian yang baik dan dengan kejadian-kejadian yang buruk. Nah, ini berarti di ayat ini Allah menggunakan dimensi manusia. Dimensi manusia, manusia cenderung menilai kejadian itu ada baik, ada buruk. Nah, terus kalau Allah menggunakan itu, udah deh, semua kejadian baik atau buruk itu kami jadikan ujian, supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Nah, salah satu contoh problem yang terkesan buruk, tapi bisa dimanfaatkan untuk memperoleh kebaikan, adalah ketika penduduk muslimin di Madinah pada tahun kedua hijrah diserbu oleh pasukan dari Makkah berjumlah sekitar 1.000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang paling ganas memusuhi Islam. Nah, padahal Rasulullah SAW saat itu hanya bisa mengerahkan sekitar 313 orang sebagai pasukan untuk melawan musuh. Yang masuk Islam banyak, lebih banyak dari itu, tapi kan ada wanita, ada anak-anak. Ada anak-anak yang kepengen perang, tapi oleh Rasulullah, jangan kamu terlalu kecil. Terus dengan jumlah pasukan yang sedikit itu, maka banyak orang menganggap ini kejadian buruk. Nah, ditambah lagi persenjataannya itu pas-pasan. Ya, sebagai contoh, waktu itu yang mempunyai kuda hanya 2 orang. Di antara 313 yang punya kuda 2 orang. Nah, kalau musuhnya itu mempunyai kuda, itu kan ya seperti mereka punya panser. Banyak, kita punya panser hanya 2. Ya, nggak tanding gitu. Nah, karena itu banyak orang menganggap ini buruk. Nah, masyarakat muslimin cenderung menganggap penyerbuan itu buruk karena apa? Peperangan bisa menyebabkan kematian. Suatu hal yang bertentangan dengan keinginan manusia. Pada umumnya, kita manusia itu ingin tetap hidup. Karena kita ingin tetap hidup, maka apapun yang mengancam kehidupan kita, kita menganggapnya buruk. Ya. Padahal dengan penyerbuan pasukan Makkah itu, Allah menunjukkan bahwa peperangan itu baik. Kok bisa baik? Karena bisa membuktikan bahwa kaum muslimin di Madinah itu mempunyai keberanian dan kemampuan perang yang luar biasa, meskipun jumlah mereka sedikit. Ya,
Ini Allah menyebutnya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Kenapa diwajibkan? Ya karena diserbu. Dan perang itu tidak kalian sukai. Terus Allah mengingatkan wasa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan yang kamu anggap buruk itu baik. Ya kamu menganggap buruk karena ada kemungkinan kamu mati. Tapi coba lihat di jangka lebih panjang. Wasa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan jangan-jangan kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Kalimatnya Allah bukan Allah lebih mengetahui. Kalau Allah lebih mengetahui berarti kita mengetahui. Tapi Allah mengatakannya Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Siapa di antara kita yang tahu masa depan? Perang ini kesudahannya menang atau kalah. Itu kan masa depan. Siapa yang tahu? Nggak ada. Maka Allah menyebutnya wa antum la ta'lamun, kalian nggak tahu. Aku nanti akan membuktikan bahwa kalian menang. Misalnya gitu. Nah, meskipun pasukan muslimin jauh lebih sedikit daripada jumlah pasukan musuh dari Makkah, Allah mengkondisikan situasi. Nah, yang bisa membuat kondisi seperti ini hanya Allah. Sehingga pasukan muslimin itu berani menghadapi musuh tanpa gentar. Sehingga akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Apa itu? Ya. Kemenangan atas pasukan yang lebih banyak itu meningkatkan moral kaum muslimin. Moral ini yang bahasa Inggrisnya tulisannya morale. Bacanya moral, tapi kalau di belakangnya tidak ada e-nya, bacanya moral, moral bahasa Indonesia. Ini moral itu keyakinan diri, ketangguhan dalam menghadapi masalah, terutama kalau dalam perang, dalam menghadapi musuh, mereka punya keyakinan bahwa mereka menang. Jadi kemenangan atas pasukan yang lebih banyak itu meningkatkan moral kaum muslimin. Sehingga keberanian mereka meningkat dan sekaligus meningkatkan wibawa mereka sehingga musuh akan gentar menghadapi mereka. Ini pengkondisian yang dibuat oleh Allah. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalila. Allah itu membuat penglihatan orang-orang muslimin, tentara muslimin yang jumlahnya sedikit, itu melihat musuhnya jumlahnya sedikit. Padahal jumlahnya 3 kali lipat. Tapi di mata mereka, sedikit. Yang bisa membuat keadaan seperti itu, mengkondisikan barang banyak tapi kelihatan sedikit, kan hanya Allah. Kita tak bisa. Wa yuqallilukum fi ayunihim. Dan mereka pun melihat kalian jumlahnya sedikit. Supaya apa? Supaya terjadi pertempuran. Mereka sedikit. Kita serbu. Dua pihak menganggap seperti itu. Maka terjadilah peperangan. Ini memang sudah dikondisikan oleh Allah supaya peperangan itu terjadi. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Supaya Allah bisa mengambil keputusan yang pasti terjadi. Apa itu? Kemenangan tentara muslimin. Kemenangan pasukan muslimin. Itu sudah dijanjikan oleh Allah. Mereka pasti menang. Wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kepada Allah semua urusan itu dikembalikan. Nah, sebaliknya, misalnya yang kita anggap baik, memiliki kekayaan yang banyak dan sekaligus memegang kekuasaan yang besar, memang memberi kesan baik, karena itu sesuai dengan selera kita. Tapi sebenarnya hal itu ada juga cobaan atau problem yang bisa menjerumuskan pemiliknya ke neraka. Jika kekayaan itu membuat mereka lalai, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan harta itu dengan baik. Kekayaan yang banyak itu bisa mendorong seseorang untuk menjadi terlalu sibuk dengan urusan bisnis. Bisa mendorongnya menjadi sombong. Bisa mengundang pedagang obat untuk menawarkan dagangannya kepada anak-anaknya. Jadi kalau pedagang obat itu kan karena obat terlarang itu kan harganya mahal. Maka mereka mengincar anak-anaknya orang kaya. Kalau anaknya orang miskin, mana punya duit. Oleh karena itu, pedagang obat itu cari anak-anaknya orang kaya. Jadi kalau seseorang menjadi kaya, itu anaknya menjadi incaran. Sehingga kemungkinan anaknya orang kaya ngobat itu besar sekali.
Dan juga bisa menyebabkan datangnya para wanita yang ingin memperoleh bagian dari hartanya. Ini kalau istilah bahasa Inggrisnya itu gold digger, penggali emas. Jadi wanita-wanita yang melihat orang kaya, terus ditempelin, dideketin, dirayu, supaya mau memanfaatkan mereka. Memanfaatkan mereka itu bisa dengan dinikahi atau dengan bersenang-senang saja. Bersenang-senang saja, nanti diporotin duitnya. Dinikahin juga begitu, yang penting duitnya. Nah, kalau orang kaya ini sudah punya istri, maka rumah tangganya bisa hancur. Ya, dan itu banyak terjadi. Ya. Juga jadi kekayaan seseorang itu bisa mendatangkan wanita-wanita yang ingin memperoleh bagian dari hartanya sehingga bisa mengganggu ketentraman rumah tangga. Jika dia terjebak dalam permasalahan yang demikian, dia menjadi suka mengolok-olok orang lain dan menyebarkan fitnah dan banyak melakukan perbuatan dosa. Maka kita jangan seperti itu, dan kita pun jangan terlalu akrab dengan mereka. Karena kalau kita terlalu akrab dengan mereka, kita punya kecenderungan untuk nurut kepada mereka. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'id lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim, an kana dza mali wa banin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas dan banyak dosanya, yang kaku kasar, perilakunya kasar. Selain dari itu, terkenal juga kejahatan mereka. Kenapa? Karena orang semacam itu mempunyai banyak harta dan anak. Hanya karena punya harta banyak dan anak ini seringkali diartikan sebagai pendukung. Karena harta banyak dan banyak pendukung itu kalau politik itu ya partainya besar, kalau di medsos ya followernya banyak, ya. Itu orang-orang yang semacam itu cenderung untuk sombong. Ya. Oleh karena itu hati-hati, banyaknya duit itu bisa menjerumuskan kalau kita tidak bisa merespon atau tidak bisa berperilaku lebih baik dengan adanya banyaknya harta itu. Nah, padahal memiliki banyak harta itu kesempatan bagi seseorang untuk memanfaatkannya untuk berbagai kebaikan, sehingga dia bisa memperoleh pahala yang besar dan bisa masuk surga melalui sedekah, dengan cara banyak sedekah. Lalu nanti di surga itu ada pintu khusus namanya pintu sedekah. Di samping itu bisa juga orang kaya itu membina masyarakat, misalnya membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya mendatangkan orang yang ahli keterampilan, terus orang-orang yang tidak dapat penghasilan di situ diajari untuk membuat melakukan keterampilan. Saya pernah lihat di suatu desa di Jogja sana, itu membuat kalau orang Kudus menyebut streaming atau membuat kerudung lalu dikasih kembangan-kembangan tapi pakai tangan. Itu orang-orang desa dilatih dengan membuat itu, mereka mendapatkan penghasilan tambahan karena kadang-kadang pertanian itu kan harus menunggu sebelum panen begitu. Ya. Nah, Rasulullah menyebutnya, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Siapa yang bersedekah berupa dua kebaikan itu misalnya memberi makan orang miskin dan membangun masjid misalnya, itu dua. Kalau letter luck-nya ini zaujain bisa berarti dua istri, ya. Jadi ini bisa diartikan siapa yang memberi nafkah kepada dua istri di jalan Allah. Tapi umumnya kalau kita baca buku-buku penjelasan, bukan hanya dalam terjemah bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Arab,
Zaujain itu diartikan sebagai sepasang atau dua kebaikan di jalan Allah. Ya, misalnya memberi sedekah kepada orang miskin plus membangun fasilitas umum untuk kebaikan, ya, seperti masjid, pesantren, madrasah. Nah, orang yang semacam itu nudiya min abwabil jannah. Orang itu akan dipanggil di pintu surga. Panggilannya, ya Abdullah hadza khair, hai hamba Allah ini baik. Faman kana min ahli shalah, kalau dia termasuk ahli salat, du'a min babis shalah, dia akan dipanggil dari pintu salat. Faman kana min ahli jihad, du'a min babil jihad. Orang yang ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Faman kana min ahli siyam, du'a min babil rayyan. Orang yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu rayyan. Faman kana min ahli sedekah, du'a min ahli sedekah. Kalau dia ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Jadi misalnya suka sholat malam plus suka bersedekah, ya. Misalnya juga dia suka berjuang di jalan Allah plus dia suka puasa, itu jadi sepasang kebaikan. Nah, contoh-contoh lebih teknis misalnya, ya, yang perlu kita lakukan demi kebaikan. Misalnya, kemiskinan itu bisa mendorong seseorang untuk latihan bekerja keras dan sekaligus mengembangkan kreativitas agar bisa meningkatkan penghasilannya. Fakta di masyarakat seringkali menunjukkan bahwa para perantau yang tidak membawa aset dari nenek moyang mereka, ya, ini banyak orang Padang, orang Sumatera Barat, di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, itu mereka suka merantau. Ketika mereka merantau kan asetnya ditinggal di kampung halaman, di tempat rantau nggak punya apa-apa. Nah, itu mereka cenderung untuk rajin dan ulet dalam bekerja. Maka mereka seringkali sukses dalam bisnis. Karena ya, dengan kata lain waktu datang kan miskin. Ya. Datang miskin, kemudian lama-lama menjadi kaya. Sehingga banyak di antara mereka lebih sukses dalam berbisnis daripada penduduk asli. Karena apa? Penduduk asli itu seringkali terbuai dengan kekayaan orang tua mereka. Ini di mana-mana, bukan hanya di Jakarta. Ya. Di mana-mana namanya penduduk asli itu cenderung untuk malas karena ada cadangan dari orang tua. Tapi ketika merantau, misalnya di daerah manapun, misalnya mungkin termasuk di ini saya tidak tahu persis ya, tapi dugaan saya, meskipun di Padang atau di Sumatera Barat sendiri, orang-orang lokal itu cenderung kalah rajin dibanding dengan orang-orang pendatang. Nah, kalau kita tahunya di Jawa ini kan banyak orang Padang sukses gitu. Iya, karena mereka perantau. Ya. Tapi kalau orang Padang yang tinggal di sana, mereka kan bukan perantau gitu kan. Jadi saya tidak mau mendiskreditkan misalnya penduduk asli di suatu daerah itu lalu terus mereka itu cenderung malas. Bukan, itu karena karakternya itu tadi. Jadi kemiskinan itu seringkali mendorong orang untuk bekerja keras. Coba kita dulu sering melihat di televisi itu ada bos undercover atau undercover boss. Seorang bos yang menyamar menjadi orang bawahan atau pegawai baru. Itu setiap episode bos itu akan mendapatkan orang-orang yang rajin itu adalah orang-orang yang miskin. Sehingga pada akhir dari cerita itu, bos itu memanggil karyawan yang rajin itu ke kantornya. Terheran-heran mereka, oh ternyata orang itu bos saya. Terus dikasih hadiah. Misalnya kalau aku rajin kerja karena ibuku sedang sakit, gini. Lalu terus kasih hadiah, ini untuk pengobatan ibumu, dan sebagainya. Nah itu menunjukkan bahwa kemiskinan itu lebih kuat mendorongnya untuk orang menjadi rajin dan berkreatif. Ya. Misalnya lagi, para penceramah
guru dan kiai itu cenderung cepat menjadi pandai. Karena apa? Pengalaman munculnya berbagai pertanyaan dari audiens. Kalau dia berbicara nanti akan ada pertanyaan. Wah, maka sebelum menyampaikan presentasinya, dia akan mempelajari secara mendalam dan meluas dengan antisipasi nanti kalau ada pertanyaan begini jawabku apa. Kalau ada pertanyaan begini apa. Sehingga mereka cenderung untuk lebih cepat pinter dibanding dengan kalau ini guru dibanding dengan muridnya. Ya. Kalau penceramah dibanding dengan pendengarnya dan sebagainya. Ya. Jadi dengan demikian para pendidik itu melaksanakan dua tugas sekaligus, yakni mengajar dan belajar. Oleh karena itu, kalau kita merasa mempunyai ilmu seberapa banyak pun, coba kita sampaikan kepada orang lain. Nanti kan membawa berkah. Ya, ada kemungkinan itu kebaikan yang kita sampaikan, kita sendiri belum sempat melaksanakan, orang yang kita kasih tahu sudah bisa melaksanakan. Nah, terus bisa juga nanti ada feedback dari orang itu, kemudian oh iya ya, nah, terus ilmunya juga bertambah. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Allah akan memudahkan, ditambah lagi nih ya, ditambah lagi Allah itu akan memudahkan perjalanan penuntut ilmu untuk menuju surga. Penuntut ilmu itu ya murid ya guru, ya. Karena dua-duanya belajar. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma." Allah itu akan memudahkan jalan menuju ke surga bagi orang yang sedang menempuh thalabul ilmi, bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Di samping itu, malaikat-malaikat itu akan merendahkan sayapnya, artinya mereka itu merendahkan diri di hadapan orang-orang yang sedang menuntut ilmu sambil mendoakan mereka. Nah, mendoakan supaya Allah mengampuni mereka. Nah, inilah menjadi mudah ke surga. Karena apa? Mereka itu ketika menuntut ilmu didoakan oleh malaikat, ampunilah dia. Orang-orang lain juga mendoakan juga. Misalnya tadi ada santri yang membaca Al-Quran dengan hafalan begitu. Nah, terus wah, bacanya bagus. Ini sudah hafal 30 juz. Ya, terus tadi Pak Mu'alif mendoakan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan sebagainya. Jadi malaikat mendoakan, orang-orang juga mendoakan. Sampai wal hitanu fi jawfil ma, ikan di laut yang dalam pun mendoakan. Oh, kita anggap ikan itu kan binatang yang tidak berakal. Tapi Rasulullah menyebutnya mereka mendoakan kita. Terus bahkan problem yang dihadapi oleh seorang mukmin yang karena lemahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi misalnya untuk orang yang karena tua atau karena sakit, dia lemah sekali. Allah masih sayang pada dia untuk memberi cobaan agar dia bisa terhapus dosanya. Ya. Padahal dosa itu kan mempunyai potensi untuk menyeret seseorang ke neraka. Nah, ini hadisnya, Masya Allah. Saya tuh kagum dengan hadis ini. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, kesusahan, atau bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Coba, cobaan atau problem sekecil apapun, itu Allah masih menawarkan pahala. Syaratnya sabar. Ya. Jadi kesimpulannya, Allah itu membuat ujian
untuk kebaikan hambanya. Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalin ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dzalika hatta yublighahul manzilah allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Jadi maksudnya gini, kalau ada seseorang, Allah sudah memutuskan bahwa orang ini mempunyai kedudukan yang tinggi di surga. Orang ini posisinya di surga tinggi. Tapi dia tidak mampu karena lemahnya badan. Atau dari segi harta, dia tidak bisa pergi haji karena nggak punya harta. Terus atau di dalam keluarganya. Nah, terus caranya Allah supaya orang ini bisa menduduki posisi yang tinggi di surga itu, Allah memberinya ujian. Ujian itu bisa menimpa badannya menjadi sakit, bisa menimpa hartanya menjadi hilang, misalnya terbakar atau hilang dan sebagainya, atau pada anaknya meninggal dunia misalnya. Terus supaya dia bisa mendapatkan pahala yang besar, Allah membuat orang itu sabar. Tsumma sabbarahu ala dzalik. Allah membuat dia sabar menghadapi hal itu hatta yublighahul manzilah allati sabaqat lahu min Allah taala. Sampai kesabaran itu bisa mengangkat derajat dia yang tinggi sehingga dia layak masuk surga di level yang tinggi. Nah, sebagai penutup kita kutip sabda Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusannya orang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya orang mukmin itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada kebaikan yang semacam ini kecuali bagi orang mukmin. Apapun yang terjadi baik untuk orang mukmin. Misalnya, in asabatu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kesulitan, mohon maaf, kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Jadi dia dapat rezeki, alhamdulillah, dapat pahala. Dapat kesehatan, alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah, bersyukur, dapat pahala. Itu baik. Wa in asabatu dharra sabar. Kalau dia tertimpa kesulitan, lalu dia sabar, fakana khairan lah, maka baik itu bagi dia. Jadi bagi orang mukmin nggak ada perlu gelisah, nggak ada, karena semuanya baik, sehat baik, sakit baik. Karena sakit itu ujian dari Allah. Kalau kita bisa sembuh kembali, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak bisa sembuh kembali, yang penting sabar. Nah, kesabaran itu bisa meningkatkan derajatnya besok di surga. Jadi, ringkasnya, Allah selalu menyodorkan problem kepada kita untuk mendorong agar kita membina kepribadian menjadi lebih baik dan lebih baik. Surga disediakan untuk orang-orang yang berhasil menyelesaikan problem dengan baik. Problem kemiskinan misalnya mendorong kita untuk rajin belajar dan bekerja keras. Problem berat yang tak teratasi memberi kita kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah melalui kesabaran. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam mengatasi problem melalui perbaikan kepribadian dan akhlak. Amin.